kalau sekarang ini Mbak ini umat Nabi Muhammad. Bukan Saya? umat Nabi, ya, bukan umat Saya Nabi nggak Isa. mau kok. Apalagi Kok bukan umat dipaksa Nabi sih? Musa itu. Saya bukan umat nabimu kok Umat paksa. Muhammad. Hah? Ya, sadarlah Mbak, umat Nabi Muhammad Mbak nih Mbak. Saya? Mana dalilnya? Mana dalilnya saya umat nabimu? Jangan so tahu di sini Pak. Ini iman saya. Anda kan nggak tahu apa-apa di sini. Saya nggak tahu, tapi yang saya tahu itu Iya. Kalau kamu Kristen tidak itu, tahu, kalau kamu Kristen tidak itu kebanyakan saya itu kasih tahu. nggak cebok Bu, nggak cebok. Oke. Abang bertanya tentang iman saya atau tentang oknum? Saya tanya. Ibu kan buka room, tentang ibu kan noten. Kalau kamu mana dogmamu? Gitu. Kamu dikasih tahu orang tua kok ngeyel. Memangnya umur lu berapa bisa tua dari saya? Sebelum kau lahir aku udah ada. Kenapa tuh? Ngadi-ngadi. Memang noten ini saya nggak perlu dalil kalau noten, saya udah tahu ya Oke. semuanya itu. Kamu bilang saya ngadi-ngadi. Kamu bilang saya ngadi-ngadi. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, umat muslim ini sok tahu tentang iman Kristen. Dan lebih parahnya lagi, ada salah satu umat muslim yang memfitnah Saudari Agatha bahwa beliau adalah umat Nabi Muhammad. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Gimana konsepnya? Nah, ini udah bisa buka kamera. Silakan buka kamera. Ya Mbak. Ya, Islam Kristen. Ya, sesuai nama Mbak, Islam. Sesuai nama. Emang namamu Islam? Ya. Oke. Maksudnya gimana ini? Kamu akalnya sehat? Ya, insya Allah dalam keadaan Islam sehat akal saya. Oke. Silakan. Mau bertanya apa? Aku bertanya gini aja Mbak, misalnya hukum Taurat yang digenapkan tuh, misalnya di Taurat itu babi haram, di Kristen halal, di Taurat apa Di sunat. Taurat mana? Di Taurat mana babi haram? Coba tunjukkan. Imamat. Imamat berapa? Ya baca, saya lupa. Mbak kan, Loh, katanya akal sehat, nggak sesuai nama. Mbak Keti Nggak aja. sehat apa kamu kalau kau nggak tahu apa-apa? Tahu, lupa saya. Lupa Berarti masa- nggak sehat. Kalau pelupa itu berarti akalnya nggak sehat. Jadi Mbak nggak tahu Lagi gitu. sakit. Jadi Mbak nggak tahu. Aku bukan nggak tahu. Kau pertanggungjawabkan namamu lah. Ya lupa saya kalau saya tahu aja Berarti jalan. nggak sehat dong. Namanya akal sehat itu bukan pelupa. Pelupa itu berarti udah sakit. Oh ya, Wah. saya pernah dengar video Mbak, kata Mbak kami Islam menyembah Ka'bah atau batu gitu ya. Kapan siapa yang bilang? Saya tengok di video Mbak ada gitu. Mana? Bukalah datanya. Kan pakai akal sehat. Di sini Baik. kalau ngomong nggak ada data, nggak ada logika, itu fitnah semua. Nggak sehat itu artinya. Di Imamat masa Mbak nggak tahu babi haram Imamat berapa? itu orang nggak tahu Mbak. Saya bukan nggak tahu. Kan Ya, kamu berarti yang Mbaknya- menarasikan itu. Kalau akalmu sehat, Ya, saya ketika lupa, kamu saya. mengatakan sesuatu, kamu bisa pertanggungjawabkan. Ya udah benerin dulu lah Kalau- akalmu biar sehat. Iya dong. Katanya ditanya Iya, agama Mbak. sesuai nama. Enggak. Kita kan diskusi, mungkin Mbak ada laptop, Mbak tinggal ngetik aja keluar. Aku laptop ada, HP banyak. Nggak ada Kan hubungannya. tinggal buka aja, betul nggak ngomong begitu? akal sehatmu di mana? Kau mengandalkan punya orang. Saya lupa. Ya udah makanya dibenerin dulu akalnya. Gimana pelupa kayak gini bisa dikatakan sehat? Yang untuk apa saya ingat, tapi saya pernah baca. Tuh ingat Baca di apa- mana?
Maka pakai aja imamat. Imamat maksudnya itu jalur- kitab apa bang? Saya tanya, imamat itu kitab apa? Kita apa tuh? Ya saya tanya, kamu bilang-bilang imamat, emang itu kitabmu? Bibel kan? Bibel itu apa emangnya? Nggak tahu lah saya. Lupa lah jelasin. Kamu bawa Taurat, imamat, Bibel, entah apa yang kau sebutkan. Kayak orang mabuk loh bang. Yang bener lah bang, kayak Iya, asli iya. lah. Ya, Nggak tapi jelas kalau omonganmu kesana kesini kesana. Iya. Satu pun nggak ada yang fokus pertanyaan. tapi kalau Mbak akan ini halus orang gitu, Pak. Halus tapi tajam. Ya apa pertanyaanmu sampai detik ini aku belum nemu. Ada sebaca dalam Alkitab Mbak lah, dalam kitab Mbak lah, babi itu haram. Itu gimana? Itu aja, langsung ke poin aja. Nggak ada di Alkitab saya babi haram. Nggak ada. Nggak ada. Berarti Mbak Muslim lah ya? Enggak, saya Kristen. Karena setahu saya di Al-Quran yang babi itu yang haram. Kalau di Alkitab kami nggak ada dikatakan babi haram. Memangnya dia di kitabmu ada dikatakan babi nggak haram? Kok kau Babi bilang haram. aku Muslim? Loh, Ya, ketika saya bilang nggak ada di kitab saya babi haram, berarti Mbak Muslim dong. iya. Gimana Karena itu kau sadar? kalau setahu saya di Al-Quran Berarti yang kau Kristen dong. Kalau ada di kitabmu babi nggak haram. Nah itu. Nah, di kitab kami babi nggak haram memang. Iya. Berarti kau Kristen. Babi nggak haram gitu. Nggak haram dikatakan. Di penyenama atau Taurat nggak haram juga gitu. Perjanjian baru kisah para rasul 10 ayat 15 dikatakan tidak haram. Saya Kalau punya di- data dan kamu boleh Ya, baca oke. kalau kamu nggak. Kalau di Taurat, Di Taurat mana? kalau nggak salah saya Muhammad. Oke. Kita lupa. Anda aja. bukannya punya kitab Taurat ya? Kita kan zaman canggih, Pak. Tetap Nah, saya tanya Anda beriman kepada Taurat? beriman secara global. Tuhanmu, bukannya Beriman secara Tuhanmu. global. Iya, bukannya Tuhanmu menurunkan kitab Taurat? Bukalah kitab Tauratmu. Beriman secara global, Mbak. Coba. Contoh dari Musa belah laut itu loh. Bukan iman semuanya. Bentar. Kamu katanya Tuhanmu menurunkan kitab Taurat, betul nggak? Betul sekali. Oke, mana Maksud dia? mantap, betul. Mana dia? Disembunyikan, disembunyikan, Sama disembunyikan. sama siapa disembunyiin? Nah itu disembunyikan itu berarti disembunyikan lah ya yang ahli kitab lah. Siapa Sama yang ahli kitab menyembunyikan kitab Tauratmu? Taurat. Ahli kitab Taurat. Masa kitab Tuhanmu disembunyikan ahli kitab Taurat? Gimana Itu- sih Bang? Konsep kan dia- apa ini? Yang punya Bukan, Tuhanmu, yang menurunkan Tuhanmu, yang menyembunyikan ahli Taurat. Siapalah ahli Taurat itu? Oke. Sekarang Mbak ya, sama sekarang nih Mbak harus percaya Al-Quran Mbak. Mbak ini umat Nabi Muhammad. Kalau sekarang nih Mbak ini umat Nabi Muhammad. Bukan Saya? umat Nabi, ya bukan umat Tapi Nabi saya Isa. nggak mau kok. Apalagi Kok bukan umat dipaksa Nabi sih, Musa itu. Saya bukan umat nabimu kok Umat Nabi paksa. Muhammad. Hah? Ya sadarlah Mbak, umat Nabi Muhammad Mbak nih Mbak. Saya? Mana dalilnya? Mana dalilnya saya umat nabimu? Gimana Dalil- maksudnya? Bang, abang lagi berakal nggak sih bang? Saya rasa abang beneran nggak sehat deh akalnya bang. Serius? Saya tuh kadang kata-kata Mbak tuh kayak terlampau berbelit-belit, bertele-tele. Lo Kayak tahu aja lo dari tadi bertele-tele. enggak. Ketika Mbak- kamu mengatakan saya umatnya Nabi Muhammad, mana dalilnya? Mbak tuh seakan mengiring opini sana, mengiring opini sini ya. Nggak menggiring kok, itu pernyataanmu. Bahkan memfitnah saya jelas-jelas di depan mata saya. Kamu ini keterlaluan loh bang. Saya Tapi lah, ya. benar-benar Kristen, kamu bilang dan kamu tuduh saya umat nabimu gitu. Kau waras nggak sih bang? Aduh, memang betul Mbak, emang betul Bagi Mbak. saya itu penghinaan loh bang. Kok pengen Bagi apa? saya Pengen penghinaan. gimana? Ketika kamu mengatakan seperti itu bang, kamu sadar nggak? Tadi, Ayolah, Bang. gelap kali memang wajahmu sesuai dengan pikiranmu. Tadi Mbak ngomong, Injil masa Allah menyembunyikan kitab dari sendiri. Apakah itu Lah. tidak penghinaan? Kamu tadi yang ngomong sendiri. Itu. Ini saya rekam ya bang ya. Ah. Mulutmu sendiri yang mengatakan.
waktu saya tanya di manalah kitab Taurat disembunyikan, itu jawabanmu. Itu dalil kami. Dalil kami. Pak bilang Allahmu yang bikin, kok Allahmu sembunyikan. Pak bilang gitu kan? Kamu yang bilang disembunyikan. Iya. Tanya sama siapa? Kau bilang disembunyikan ahli Taurat. Kok bisa kitab Tuhanmu disembunyikan ahli Taurat? Iya. Kamu bilang Tuhanmu yang genderunin ke Tuhan kamu sembunyikan, itu kamu bilang kan? Ya kenapa disembunyiin? Kamu bilang sendiri bahwa disembunyikan sama ahli kitab Taurat gitu. Ya. Kok bisa? Nah, jadi gimana? Lo ya kau. Ini saya rekam dari tadi. Jadi kamu sendiri yang menarasikan disembunyikan, terus kamu memfitnah saya. Sekarang kau bilang lagi aku umat nabimu, umat jam. Ngeri kali. Ini kau viral nanti di YouTube. Saya bukan berfitnah. Saya cuma menyadarkan. Ini penghinaan bagi saya. Menyadarkan. Apakah menyadarkan dengan cara menuduh? Bukan menuduh. Kamu tuduh saya sebagai umat nabimu. Saya sama sekali tidak demikian. Kok bisa kamu, Bang? Nyalakan dulu lampumu, Bang, biar terang kepalamu itu. Coba. Nyalakan dulu lampumu. Gelap kali, maghrib kali. Oke. Beta. Ya. Dia yang ngomong disembunyiin nih, kabur. Ini serius, gua rekam. Sadar, Pak, pakai akal sehat. Kocak, kabur dia. Enak kali dia nuduh aku. Ayo gua akal sehat, jangan gua kabur. Namamu nggak cocok kali, gelap. Enak kali itu sangat terhina loh bagi saya dituduh seperti itu. Berani sekali kau. Dipaksa pula aku jadi umat nabinya. Aduh, nama kok memang nggak cocok. Aku tuh udah yakin dari awal kalau nama udah bicara logika, akal sehat, di telapak kaki apa di dengkul aku nggak tahu. Kutandai serius. Kocak kali. Aduh. Kureng, Bun, bukan kureng lagi tuh mah. Setengah on. Iya, adalah penghinaan bagi saya dengan memfitnah saya demikian tadi loh. Itu saya merasa terhina sekali loh. Serius. Jangan emosi aku ketika aku dibilang kayak gitu. Seriusan. Kalian gak emosi? Aku berusaha keluar malah dipaksa. Aduh. Nekat yang benar-benar nyata, saudara. Sungguh aku sangat sedih ya. Aku baru masuk, Bun. Iya, sedih kali aku loh. Aku umatnya Rasul Paulus kok. Emosi lah, Bun, dia udah berbelit-belit fitnah lagi. Betulan loh, aku ketika dikatakan umatnya itu umat jang. Kalian tengok tadi reaksiku kan? Berani kau memfitnahku segitu kejinya. Sungguh benar-benar fitnah yang sangat-sangat keji. Aku yang seimut ini dipaksa jadi umat. Males. Halo? Halo, selamatkan malam. Silakan dibuka kameranya. Islam atau Kristen kok? Insya Allah Islam. Boleh tanya Bu, boleh bertanya tentang Kristen? Boleh, silakan.
Saya mau tanya ini Bu, kalau Kristen kalau ibadah itu apakah ada cara bersucinya Ibu? Ada bang. Caranya Ibu? Ya, kami mentahirkan badan kami sebelum sembahyang atau liturgi. Caranya dengan membasuh tangan 3 kali, merujuk kepada Allah Tritunggal, membasuh sampai ke lengan. Itu juga 3 kali dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu membasuh wajah, membasuh kaki, berkumur. Itu ada di dalam Mazmur 26. Bang. Ya itu kan punya orang Muslim itu Ibu. Itu punya orang Muslim. Abang nggak pernah nonton saya live ya? Enggak, yang saya tanya Bu, Kalau Anda cara bilang- cara Oke. tunggu Ibu. Baik. Cara Kalau Anda bilang itu punya orang Muslim, mana dalilnya? Silakan. enggak, tunggu Ibu. Saya akan Menjawab. Dalilnya di Mazmur 26. Mazmur pasal 26, dalil kata saya tadi tuh. Bersuci itu ada dalilnya. Kok kamu mengklaim itu punyamu, mana dalilnya? Di dalam kitab sucimu. Saya lagi menjawab loh. Kristen lebih dulu ada, Pak. Kok kamu ini jangan ngarang-ngarang dong. Oh. Silakan, mana dalilmu? Bersuci seperti saya itu, saya ada dalilnya. Mazmur 26. Kalau kamu punya dalil boleh. Dan saya kasih tahu secara logika dan secara akal sehat. Kristen dengar dulu belum ada di Ibu. dalam kamu. Dengar dulu. Silakan. Mau bertanya Kristen apa? yang saya tahu kalau masuk ke gereja, ini kan saya akan tanya tadi cara bersucinya gimana maksudnya. Biasanya kalau Kristen masuk ke gereja, dia tuh nggak ada basuh Bu. Dia sesuatu. Saya tanya lu, gereja tuh tempat ibadah suci nggak? Iya. Apa, Pak? Apa? Pertanyaannya apa, Pak? Gereja itu tempat ibadah, tempatnya suci nggak? Betul. Jadi Bu, itu di jemaat yang saya tahu, saya lihat dan saya tanya itu sesama orang. Anda kan bertanya sama saya. Saya yang melakukannya dan saya memberikan dalil. Nih. Iya, saya bacakan. tahu. Tunggu dulu, saya Nih, nggak perlu dalil ya Bu. Tuhan, Nggak perlu berilah dalil. keadilan padaku sebab aku telah hidup tanpa celah. Nih ya, dikatakan, selidikilah aku, ya kan? Aku, tanganku tertuju kepadamu. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Lalu berjalan mengelilingi mesbahmu. Ini kamu harus baca nih, Mazmur 26. Jadi orang Kristen Itu masa Mazmur itu bukan ke gereja itu Bu. Jangan so tahu di sini Pak. Ini iman saya. Anda kan nggak tahu apa-apa di sini. Saya nggak tahu, tapi yang saya tahu itu Iya. kalau orang Kalau kamu Kristen tidak itu, tahu, kalau kamu Kristen tidak itu tahu, kebanyakan saya itu kasih tahu. nggak cebok Bu, nggak cebok. Oke. Abang bertanya tentang iman saya atau tentang oknum? Saya tanya. Ibu kan buka room, tentang ibu kan noden. Ya saya kalau bertanya ibu jawablah yang bagus, jangan kayak gitu. Itu dari Ibu tadi. tanya yang Bang. bagus. Saya Bang, tanya kan itu cara dari- bersucinya kayak mana Bu? Cara Tadi bersucinya. bukannya saya sudah jawab, Bang. Itu Tadi kan sudah ibu saya- jawab kan secara global cara bersucinya yang dulu Bukan dibasuh apa secara itu Bu? global, itu ayat Alkitab kami ini. Enggak, yang dulu dibasuh apa itu? Yang dibasuh duluan Dengar apa nih, itu cara makanya bersuci itu? dengar. Yang dibasuh pertama kali itu adalah tangan, 3 kali dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dimulai dari tangan kanan lalu kiri, lalu sampai ke lengan. 3 kali juga dibasuh dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu berkumur 3 kali juga. Lalu membasuh wajah 3 kali juga. Lalu membasuh telinga 3 kali juga. Kaki, telapak kaki sampai ke kaki. Itu dasarnya ini Mazmur 26 ayat ke-6. Ini saya jawab iman saya kok kamu secara global. Iya ini secara ajaran. Ini secara dogma. Nah, kamu itu kalau kamu mana dogmamu? Gitu. Kamu dikasih tahu orang tua kok ngeyel.
Memangnya umur lu berapa yang bisa tua dari saya? Sebelum kau lahir aku udah ada. Kenapa rupanya? Ngadi-ngadi. Memang Moten ini saya nggak perlu dalih ke Moten. Saya udah tahunya Oke. semuanya itu. Kamu bilang saya ngadi-ngadi. Kamu bilang saya ngadi-ngadi. Iya. Sekarang Orang saya tanya. Orang Sekarang ke saya gereja tanya kamu. buka sepatu nggak masuk Sekarang gereja? saya tanya Buka sepatu nggak? kamu. Agama Islam itu sudah ada Ke sejak gereja pakai sepatu nggak orang pakai sepatu? Enggak, saya nggak pakai sepatu. Sepatunya saya buka lalu saya masuk ke dalam. Loh ini gereja saya, Bang. Gini ya, Bang ya. Kamu kan Islam, nggak tahu apa-apa tentang iman saya. Ya, Anda kalau tidak percaya masuk ke gereja saya dan Anda saksikan sendiri. Biar Anda tahu. Makanya jangan norak, Bang. Jangan seperti katak dalam tempurung, nggak tahu apa-apa. Bikin malu. Nah, udah maghrib lagi. Udah, ada lagi yang mau kau tanya, Bang? Kamu kan mau membuktikan dulu kan perkataan saya, datang ke gereja saya. Kenapa ditutup selalu mikrofon saya? Saya lah, kenapa? Kau kan nggak mampu nutup mikrofon saya kan? Kamu mampu nggak? Nah, hilang kan? Dia sendiri yang pergi, bukan saya yang nurunin. Nah itu, dia bertanya, gua jawab. Kok nggak mau terima? Kasihan. Ada-ada aja kalian. Enak sekali dia bilang. Itu iman dia. Saya yang jelasin kok iman dia. Makanya kenapa tadi saya katakan sebelum dia lahir saya udah ada. Itu Kristen itu sudah ada. Sebelum dia mengatakan tadi. Dan orang Kristen itu sudah berwudu. Ya, sudah mentahirkan diri dengan cara berwudu sebelum dia ada. Ngadi-ngadi. Dan lucunya gini, Oten nggak cebok. Aduh ya. Pakai ininya Bang, pakai ini Bang. Ya, dipakai ininya, adabmu itu. Kalian tampung ya, ambulan yang di bawah. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.